Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Farhaini Alim. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu inteligensi. Dalam kamus psikologi, kata inteligensi diartikan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Alfred Binet, seorang psikologi Perancis, salah satu penemu pertama alat ukur inteligensi, menggambarkan inteligensi sebagai penilaian atau disebut juga akal yang baik, berpikir praktis, inisiatif, kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri pada keadaan serta kritik pada diri sendiri. Inteligensi pada hakikatnya adalah kemampuan umum yang dimiliki seseorang untuk memperoleh berbagai macam komponen percakapan. Baiklah, selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama yaitu pembawaan, yang kedua kemasakan atau kematangan, yang ketiga pembentukan, dan yang keempat minat. Yang pertama yaitu pembawaan, ialah segala kesanggupan kita yang telah kita bawa sejak lahir dan tidak ada sama pada orang lain. Yang kedua yaitu kemasakan atau kematangan, ialah saat munculnya suatu daya jiwa kita yang kemudian berkembang dan mencapai puncaknya. Yang ketiga yaitu pembentukan, ialah faktor yang mempengaruhi inteligensi di masa perkembangannya. Yang keempat ialah minat, ialah merupakan motor penggerak dari inteligensi kita. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis inteligensi. Yang pertama, inteligensi berbahasa. Yang kedua, inteligensi musikal, dan yang ketiga, inteligensi interpersonal. Yang pertama, inteligensi berbahasa, yaitu kemampuan berpikir dengan kata-kata dan kalimat baik lisan maupun tulisan, contohnya sedang membaca buku, bercerita, atau mendongeng. Yang kedua, inteligensi musikal, ialah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi, juga pada suara alam, contohnya gemar mendengarkan atau memainkan alat musik. Yang ketiga yaitu inteligensi interpersonal, adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, mudah memahami orang lain dan mementingkan relasi. Contohnya, mampu berorganisasi, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Makasih. Selanjutnya adalah alasan pengembangan kecerdasan. Pertama, tujuan pendidikan nasional. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, kecerdasan memiliki peran penting bagi keberhasilan hidup pembelajar. Kecerdasan memberikan sumbangan yang besar dan saling berinteraksi satu dengan yang lain terhadap keberhasilan pembelajar dalam kehidupan akademik dan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada orang yang sukses tidak cerdas. Maka dari itu, jika kita ingin sukses, jadilah pembelajar yang sukses. Maka dari itu, jika kita ingin sukses, jadilah pembelajar yang cerdas. Dan maksud saling berinteraksi satu dengan yang lain itu, alangkah lebih baiknya jika kita mengerjakan tugas bersama-sama agar kecerdasan kita juga bermanfaat bagi di sekitar kita. Yang ketiga, tuntutan era globalisasi. Kehidupan modern dengan kehebatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan ekonomi menuntut manusia yang unggul dan menang dalam persaingan. Menurut Wibowo 2008, manusia yang unggul adalah manusia yang memiliki berbagai macam kecerdasan seperti kecerdasan intelektual, emosi, moral, dan spiritual yang dapat menumbuhkan manusia agamis
yang memiliki ketahanan dan keberdayaan yang mantap dalam persaingan di era globalisasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan ikut kompetisi di dunia kerja, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Perguruan tinggi sebagai salah satu pendidikan yang mengembangkan sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk menyediakan program-program yang dapat membantu mengembangkan lulusannya baik dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual.